Hai Bunda, Assalamualaikum. Setiap Bunda tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, termasuk memberikan ASI eksklusif. Namun pada prosesnya, Bunda seringkali mengalami kendala. Perkenalkan, saya Suconingsih, mahasiswa Prodi Dietitian Poltekkes Kemenkes Bandung. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Cairan kekuningan yang keluar dari payudara ibu pada awal setelah melahirkan disebut kolostrum, yang mengandung zat antibodi yang kemudian akan diikuti oleh keluarnya ASI. Bunda tidak perlu khawatir jika ASI belum lancar keluar ya. Tahukah Bunda bahwa ukuran lambung bayi yang baru lahir itu hanya sebesar kelereng loh? Dan lambung bayi setelah berumur 3 hari akan berukuran sebesar bola Becklen. Selanjutnya, lambung bayi akan berukuran sebesar bola pingpong setelah umurnya 1 minggu. Pada saat bayi berumur 1 bulan, lambungnya akan berukuran sebesar telur ayam. Jadi, tidak perlu buru-buru memberikan cairan selain ASI saat bayi lahir jika ASI Bunda belum keluar ya Bun. Sejak awal bersalin, Bunda sudah bisa mulai proses menyusui, yaitu dengan melakukan IMD atau inisiasi menyusu dini. IMD ini dilakukan selama 60 menit, di mana prosesnya adalah bayi akan diletakkan di perut atau dada Bunda untuk kemudian bayi bergerak sendiri mencari nipel ibunya. Bayi akan diletakkan di perut atau dada Bunda agar terjadi kontak kulit antara bayi dengan Bunda. Jika hal ini terjadi, Bunda tidak perlu khawatir karena hal ini adalah wajar. Yang harus dilakukan adalah merangsang produksi ASI, seperti terus menyusui bayi secara langsung dengan posisi dan perlekatan yang tepat, perawatan payudara, konsumsi makanan bergizi seimbang, dan penting sekali menjaga agar Bunda tidak stres supaya hormon-hormon dalam produksi ASI dapat berjalan dengan baik. ASI eksklusif menurut WHO adalah memberikan hanya ASI saja tanpa memberikan makanan dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai berumur 6 bulan kecuali obat dan vitamin. Lalu apa sih manfaat ASI bagi bayi? ASI ini mudah dicerna oleh bayi sehingga jarang menyebabkan konstipasi dan dapat melindungi dari serangan alergi. Bayi merupakan makanan alamiah yang memenuhi semua kebutuhan pertumbuhan bayi sampai usia 6 bulan. Meningkatkan daya kekebalan tubuh karena ASI mengandung berbagai zat kekebalan. Dan ASI juga mengandung asam lemak yang diperlukan untuk pertumbuhan otak, sehingga bayi yang diberikan ASI eksklusif berpotensi lebih cerdas. Lalu, apa sih manfaat memberikan ASI eksklusif bagi Bunda? Yang pertama, dengan memberikan ASI eksklusif dapat mencegah perdarahan pasca persalinan dan juga membantu mengembalikan ukuran rahim. Dapat juga mengurangi resiko kanker ovarium dan payudara, memperkuat ikatan batin seorang ibu dengan bayi yang dilahirkannya, dan dapat juga digunakan sebagai metode KB alami. Sedangkan manfaat ASI bagi keluarga antara lain, pemberiannya itu mudah seperti tidak perlu mencuci botol dan mensterilkan sebelum digunakan. ASI juga lebih ekonomis, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli susu, dan bayi juga lebih sehat dan jarang sakit sehingga menghemat pengeluaran keluarga. Selain itu, ASI juga tidak memberi dampak buruk pada lingkungan, seperti halnya susu formula. Karena dengan pemberian susu formula akan menghasilkan buangan produk berupa sampah yang berdampak pada lingkungan. Dan juga susu formula membutuhkan ribuan liter air untuk memproduksinya. Untuk dapat memberikan ASI secara eksklusif, Bunda perlu mempersiapkan diri. Yang pertama adalah niat dan keyakinan.
atau rasa percaya diri bahwa Bunda dapat memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan. Kemudian, Bunda perlu membekali diri dengan informasi yang benar mengenai laktasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah support system dari keluarga, suami, dan orang-orang terdekat untuk mendukung proses menyusui. Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Jika selama perjalanan menyusui, Bunda mengalami kesulitan, jangan ragu ya untuk menghubungi konselor laktasi terdekat. Selama proses menyusui, Bunda tentunya menemukan beberapa permasalahan. Seperti misalnya, Bunda merasa produksi ASI-nya sedikit sehingga khawatir bayi tidak cukup mendapat ASI. Sebenarnya, ASI diproduksi sesuai dengan kebutuhan bayi. Namun, jika pelekatan saat menyusui kurang tepat, maka dapat menimbulkan masalah seperti kelenjar ASI tersumbat, puting bunda lecet, payudara nyeri dan bengkak, sehingga ASI tidak dikeluarkan dengan efektif. Selain itu, dalam proses menyusui juga mungkin terjadi tangkai pada bayi Bunda. Tapi Bunda tidak perlu khawatir. Mintalah bantuan konselor laktasi agar Bunda dapat menyusui dengan lebih nyaman. Agar produksi ASI terjaga dan bahkan meningkat, Bunda harus sering melakukan kontak kulit dengan bayi dan menyusuinya secara langsung. Bayi harus cukup sering menyusu dan mengeluarkan ASI. Payudara akan merespon dengan memproduksi ASI sebanyak yang bayi hisap. Rangsangan lainnya dapat Bunda lakukan dengan cara melakukan pijatan payudara dan rutin mengosongkan payudara dengan cara menyusui langsung atau dipompa. Hal ini dapat membantu menjaga pasokan ASI. Penting pula untuk cukup mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan minum air putih 8-12 gelas sehari. Dan jika Bunda merasa perlu, Bunda boleh mengkonsumsi suplemen atau makanan yang mengandung lactobacillus yang dipercaya dapat meningkatkan produksi ASI, seperti misalnya daun katuk atau pare. Salah satu kunci sukses berhasil menyusui eksklusif adalah dukungan dari suami, keluarga, dan orang-orang terdekat Bunda. Dukungan tersebut dapat membuat Bunda merasa lebih rileks dan membuat hormon oksitosin bekerja lebih baik. Dukungan dapat berupa apa saja, misalnya bergantian menjaga bayi, mengganti popok bayi, menyiapkan makanan bergizi, dan menciptakan suasana rumah yang tenang dan damai agar Bunda tidak stres. Dan bahkan ayah dapat memberikan pijatan lembut pada punggung Bunda setelah seharian merawat bayi. Oh iya, untuk nenek, jangan anjurkan Bunda untuk memberikan makanan selain ASI pada bayi sebelum usianya mencapai 6 bulan tepat ya. Bunda berhak loh menyampaikan atau mengingatkan pada penolong persalinan bahwa Bunda akan melakukan IMD setelah bersalin. Dan sampaikan juga bahwa Bunda akan memberikan ASI eksklusif pada bayi Bunda. Demikian, semoga bermanfaat dan semangat mengasihi.